Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bertemu lagi walaupun secara daring belajarnya ya. Hari ini kita akan membahas kembali seperti minggu kemarin tentang ragam hias pada kayu ya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, kita membahas pengertian tentang kayu dulu ya. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Oke, Ibu harap kalian pasti semua anak-anak tahu ya tentang kayu itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Oke, sifat kayu kita lewati saja. Ke manfaat kayu. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot yaitu meja, kursi, bahan bangunan, pintu, jendela dan rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Motif ragam hias kayu di Nusantara. Yang pertama di Bali ya, kita bahas di Bali. Nah, motif ragam hias kayu di Bali banyak berupa patung dewa-dewa Hindu. Ciri khas dari ukiran Bali adalah coraknya berwarna natural coklat dan hitam. Ini contoh ragam hias kayu di daerah Bali ya, seperti ini. Lalu yang kedua, contoh yang ada di daerah Toraja. Penerapan ukiran pada media kayu memiliki makna bahwa masyarakat Toraja harus saling membantu sesama, baik pihak keluarga atau bukan. Harus bekerja sama dan menghormati leluhur dan yang utama Sang Pencipta. Ciri khasnya adalah ukiran berwarna merah dan hitam. Fungsi pelengkap hiasan tradisional, penggunaan upacara tradisional, sumber ekonomi dan souvenir bagi wisatawan. Oke, ada perbedaan dari daerah Bali dan Toraja ya. Kalau dari daerah Bali itu berbentuknya seperti patung, bahannya dari kayu ya. Di situ ada ukiran-ukiran untuk membentuk sebuah seperti patung dewa ya. Lalu untuk di Toraja seperti itu ukirannya. Lalu yang ketiga kita bahas ke daerah Jepara. Oke. Kalau Jepara biasanya ciri khasnya itu ukiran ragam hias pada kursi, meja ya. Jenis kayu yang digunakan di daerah Jepara adalah kayu jati dan mahoni. Yang terkenal jenis ukiran dari Jepara digunakan untuk furnitur dan keperluan rumah tangga. Furnitur itu adalah perabot rumah tangga ya anak-anak. Oke, kita langsung ke Irian. Suku Asmat terkenal dengan pembuatan ukiran kayu dengan ciri khas berupa ukiran yang masih kasar, besar, dan jelas. Hasilnya berupa topeng, perahu, serta benda untuk upacara adat ataupun untuk barang rumah tangga pendukung kehidupan. Biasanya kalau di Irian juga ada karya seni terbuat dari kayu, yaitu karya seni tameng. Lalu kita lari ke Aceh. Ukiran Aceh digunakan untuk hiasan dinding dan kayu pada tiang atau pendukung bangunan rumah tangga. Oke, Surakarta. Ciri khas ukiran Surakarta adalah ukirannya sangat lembut dan harmonis, berupa motif tanaman, pakis atau pakis yang bersulur. Ukiran Surakarta menonjolkan nuansa alam. Kita lari ke Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan yang berwujud pada ukiran bangunan, hiasan rumah bahkan senjata tradisional. Ukiran Dayak berfungsi hanya untuk kepentingan hiasan, jarang yang untuk dikomersilkan. Oke, teknik menerapkan ragam hias pada kayu. Yang pertama itu mengukir ya. Untuk mengukir itu ada dua alat pahat dan alat pukul.
alat pahat, dan alat pukul. Untuk alat pahatnya ada beberapa jenis alat pahat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa alat pahat ya, jenis-jenisnya seperti apa. Lalu kita lanjut ke teknik seni ukir. Oke, teknik seni ukir di situ ada 4. Carving, membakar kayu, chip carving, dan mengerik. Itu ada 4 ya anak-anak ya, bisa dibaca. Lalu yang terakhir ada prosedur menggambar ragam hias pada kayu. Di situ ada 6 prosedur. Silakan anak-anak bisa membaca 6 prosedur menggambar ragam hias. Oke, kita kembali lagi ke contoh ragam hias pada kayu. Oke, Ibu ingatkan lagi ya untuk perbedaannya dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk Bali bentuknya itu patung. Toraja itu biasanya ciri khasnya adalah ukiran berwarna merah dan hitam. Nah, itu ciri khasnya untuk di Toraja. Lalu untuk Jepara biasanya itu ciri khasnya berupa motif jumbai dan daun yang keluar dari pangkal daun sebanyak 3 buah. Irian seperti itu sudah ada gambarnya ya. Kalian harus diingat-ingat contoh dari beberapa daerah ragam hiasnya berbeda-beda ya. Oke, untuk materi seni budaya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan dipelajari lagi dengan baik agar nanti pada saat PAT atau PAS nilai kalian lebih baik dari PTS kemarin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.